Jadi ciptaan lagu Minanggo adalah ciptaan paling murah nan awak cari di Indonesia. Paling murah mana? Penyanyi paling murah, pemusik paling murah. Tapi ketika nyo mau copyright ke apakah nyo memagi persetujuan lo ke si pencipta, si penyanyi itu ada persetujuan? Enggak. Boleh lagu itu di copyright selama 6 bulan. Oh itu ya? 6 bulan tuh boleh lagu itu di copyright karena apa? Hak orang yang punya label. Oh, ya. Buatlah perjanjian dulu. Buat hitam di atas putih, aku lagu ke baca ceritanya. Iya, untuk di YouTube kah atau untuk CD saja kah atau untuk kaset kah atau untuk di dangan-dangan saja. Jadi selama si An menjadi pimpro kan banyak muri musik An dapat baru. Alhamdulillah dapat, terima kasih. Kadang-kadang kalau ndak disebut nama penciptanya dah berang lo. Seharusnya aku tuh pencipta pertamanya Wanda Mardika. Oh, Wanda Mardika. Wanda Mardika. Wanda Mardika. Nah, Elta Record. Di Bali semua Elta Record. Halo bro, kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Andrean Dean di Mulifa Channel. Oke, jadi Andrean Dean adalah dulu seorang pimpro. Nah, kita akan bertanya bagaimana sih kehidupan atau orang-orang yang ada di Sumatera Barat itu dalam berseni musik. Dari mulai pencipta, produser. Nah, An kan dulu pernah juga mungkin yang berada di belakang Maulana Wijaya yang viral itu kan. Dulu viral. Dulu. Mudah-mudahan viral terus ya. Mudah-mudahan viral terus Maulana Wijaya. Sukses buat Maulana Wijaya. Banyak banget buliannya banyak banget. Ya salah ya kan. Kehidupan Pimpro Minang tuh gimana sih? Kan lalamo juga ya. Lalamo untuk mengurus musik-musik Minang ya kan. Nah, baan mulai gitu atau adokan ditolong orang atau gitu. Banyak dah. Kalau itu ditolong orang ada. Justru saat an berseni kau ditolong orang, makanya an kepengen lo menolong orang. Untuk orang kau biasa supaya misalnya si A kau punya karya, sangat disayangkan kalau tidak dikembangkan gitu. Jadi harus dikembangkan. Jadi dengan adanya awak, insya Allah, anak-anak yang berkarya-karya tuh. Sama kayak awak dulu. Dulu awak dibantu sama Igun Taiko, Bang Igun Taiko. Oh, Bang Igun ya. Bang Igun Taiko orang Singkara tuh. Iya. Dulu waktu itu Bang Igun Taiko kok kebetulan kenal sama seseorang yang paling hebat di Nada Record. Ibaratnya sama lah kayak orang lumayan berpengaruh lah di Nada Record. Nada Record ya. Nah, itu Indie FS. Berhenti merokok. Awak berhenti membeli rokok. Membeli rokok berhenti. Jadi besok tiru kalau lagi kadang besok kayak udah loh. Wah berhenti lo beli rokok. Lo sagaik kok. Lah bopan ke bawah. Tadi Indie FS tuh dulu nama mengembangkan karya awak di Nada Record. Kebetulan waktu itu karya tuh awak bangun berdua sama Bang Todi, Bang Martodi. Martodi Marpaung. Itu orang Batak atau orang mana tuh? Itu asli awak tuh dah. Marpaung. Itu mungkin karena dulu Bang Todi coba cerita Marpaung itu nama panggilan ketek. Karena mirip orang Batak. Mirip enggak lo dong? Mirip enggak kan? Iya. Mudah-mudahan komen di bawah. Nah, mudah-mudahan Bang Todi jangan lupa komen di bawah Bang Todi kan. Awak coba berdua karya gitu Bang Todi itu. Hadirlah waktu itu tuh lagu Cinta Setahun Semalam Putih Sebelum Menjadi itu. Itu awal pertama berkarya ada. Awal pertama. Itu sebenarnya awak berdua Bang Todi. Sebagai pencipta. Bukan awak penciptanya awak berdua Bang Todi. Iya, itu tapi awal sebagai pencipta ya. Awak sebagai pencipta. Bukan line produser ya. Bukan. Itu jauh sebelum Pimpro, istilah orang awak pimpro padahal itu kan proyek. Membangun gedung tuh ada pimpro, kalau di lagu itu line produser lapangan ya. Jadi sebenarnya lagu yang Cinta Setahun Semalam itu Putih Sebelum Menjadi Adik Bapak Raso ada dibawakan semua Bang Gunta yang baru-baru ini di channel sebelah. Iya. Karena dulu kan Bang Todi salah surangnya harus naik gitu. Iya. Itu ceritanya dulu. Salah surangnya harus naik. Jadi Bang Todi itu mengalah. Jadi naiklah awak dulu gitu. Lagi lah nama si An lu di lagu tuh biar banyak lu orang tahu gitu. Awalnya dari situ lah. Awalnya dari situ. Baru berkembang. Nah, itu lagu yang dibuat Bang Martodi itu di copyright di pihak produser enggak? Kalau yang itu. Oh, enggak. Kalau Nada Record tuh mantap ya. Mantap. Jadi ciptaan lagu Minanggo adalah ciptaan paling murah nan awak cari di Indonesia. Paling murah mana? Penyanyi paling murah, pemusik paling murah. Itu awak rasa tidak mensejahterakan untuk para pelaku seni nan ada di Minang. Itu mungkin karena harganya murah tuh bisa orang-orang Minang untuk memproduksi lagu banyak-banyak kan. Banyak lo produser pun yang suka mengcopyright kalau dia murah kayak gitu kan. Di situ kan ada hak di dalam di dalam saksi buah lagu itu kan ada hak si pencipta, si penyanyi suara kan. Terus hak gambar.
Hak gambar. Ya kan? Itu semuanya murah dan produser tiba-tiba di copyright itu produser saja yang punya, publisher yang punya. Gitu. Nah, terkadangnya itu depan. Oh, yang mau copyright kok kadang-kadang bukan produser. Jadi tidak bisa awak menyalahkan produser kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang bisa. Kadang-kadang ada juga produser yang mau copyright kok. Tapi sebagian produser kok banyak yang tidak tahu pasal lagu kok lah di copyright. Tidak tahu lah. Banyak yang tidak tahu depan. Tapi ketika nyoba copyright apakah nyoba magi persetujuan lo ke si pencipta, si penyanyi itu ada persetujuan? Enggak. Dan hak pakai itu kan biasanya kan 6 bulan. 6 bulan. Boleh lagu itu di copyright selama 6 bulan. Oh itu ya? 6 bulan itu boleh lagu itu di copyright karena apa? Hak orang yang punya label. Karena lagu itu di kontraknya memang 6 bulan. 6 bulan ya. Sudah tuh? Setelah lebih dari 6 bulan tuh dilapain copyrightnya kok gitu. Oh gitu ya? Jadi bisa lo lagu kok berkarya balik di tempat yang lain. Itu kayak ayah kan seorang pencipta lagu lo mungkin kalau pengen tahu kan ayah Edi Anjas ya. Awak tahu ya? Tahu ya? Ayah tuh orang hebat dah. Kalau enggak tuh enggak mau kan. Awak kerja ada ya? Iya. Awak kenal semua ayah tuh dari tahun 2002 balik. 2002 balik itu baru awak kenal nama ayah. Ya. Tapi belum pernah awak pas sebut ayah. Keluhan seorang pencipta itu kan kayak gitu. Jadi ketika adalah 6 bulan dipakai oleh pihak produserku, ketikanya adonan ingin lo membawaan tuh sudah tulah diproduksi tiba-tiba copyright. Akan niko banyak lo. Kelemahan seni itu dah. Kelemahan seniman-seniman yang ada di awak. Minangkabau kok dah. Kelemahannya itu. Diam saja. Cuci awak kompak. Si produser kompak sama si lain produser kompaknya aja penyanyinya dan seniman penyanyi kok kompak lu seniman yang lain. Pokoknya kompak lah. Nggak bakal terjadi yang kayak itu. Kadang-kadang lain rapi-rapi lo kok pencipta penyanyi lain rapi-rapi sekedar hahaha wah nampak wajeli. Kadang-kadang rapi-rapi itu rapi manci. Jadi ndak emang pelaku seni dan di Minangko calik kan tidak sejahtera. Kok maaf saya banyak ndak sejahtera. Karena kayak gitu ciptaannya ala bersaing, ala menjual-jual murah, asal yang murah. Kadang-kadang alasannya demi nak dia ke sekolah paru-paru dan lita. Jadi sebenarnya ada juga dan memang dengan ikhlas ya udahlah ang ingin nyanyi, ang tak punya modal kau ciptaan lagu pakailah. Ada nama dia itu. Tapi ketika tiba-tiba dengan pakailah dah tuh di copyright. Itu kan perlu ada hak moral di dalam tuh, ada hak finansial, ada banyak hak dan diatur oleh undang-undang tuh satu itu kan hak tuh. Dan apakah itu dilaksanakan si pihak produser kok? Ada dulu kisah dulu ayah waktu punya master. Jadi master kaset kok diletakkan ke si label si pihak produksi A. Ya kan si label A ya kan. Nah, ketika label A kok bangkrut, master yang dititipkan tadi itu ndak ada kena mengena dengan si label A kok doh. Cuman numpang nitip sebentar. Tiba-tiba bangkrut dilelang lah ke pihak B. Nah, dek lagu-lagu ayah kok terbawa loh. Di copyright keluar. Ya kan ada loh kayak gitu. Jadi menurut wa copyright itu harusnya ada hak. Kalau memang video nanti pakai hak tukang video lah. Musik nanti pakai hak musik, lirik nanti pakai agen lah ke pencipta kan gitu, ndak dimakan saja. Barek dosa itu dah, mau copyright itu sama kayak makan hak orang tuh. Tergantung perjanjian awal tadi juga katanya. Oh iya. Nah, di perjanjian tadi baca do perjanjian. Banyak lama di perjanjian. Lama banyak di perjanjian. Di hitungan awal orang banyak lama nah. Betul juga. Contoh, awak biar lagu. Udah produser, awak ada hitungan dari awal juga ada, penjelasan lagu ko. Iya. Harusnya digituan lah. Seharusnya untuk kini. Nah, untuk kini kamu konya, biarlah perjanjian dulu. Hitam di atas putih, aku lagu ko baca ceritanya. Iya, untuk di YouTube kah atau untuk CD saja kah atau untuk kaset kah atau untuk di dengar saja. Dia harus ada perjanjiannya dulu. Harus ada hitam di atas putih. Ketika untuk CD, perjanjian harus CD loh. Ketika di YouTube sampai di mana awak ambil kan gitu. Tapi CD di YouTube itu sama lah. Sama 6 bulan yo. Penghasilan untuk si pembajak penuh. Dan tidak bisa dipapangan gitu. Ini kan fisik. Kalau kau kan lah online. Jadi tiba-tiba awak sebagai pencipta awak malagu, awak lo membuat musik karena lagu kau pernah dibawaan di si label A, kira-kira awak upload label A kan lah masuk lo pitih kayaknya. Iya. Nah itu. Tapi sangat disayangkan. Ya ibaratnya kalau lah copyright kok dah banyak yang dirugikan. Itu tuh sangat disayangkannya. Habis itu tuh orang awak aku memikirkan jam siang tuh nanti tadi. Iya, tapi jadi masih banyak sih ya produser-produser nanelo masih banyak. Kalau produser nanelo imbang lah.
imbangnya samanya kan dua dah. Ada nelok dan buruak. Jadi selama si An menjadi pimpro kan banyak muri musik An dapat baru. Alhamdulillah dapat terima kasih. Dapat terima kasih lah ya kadang-kadang. Makasih. Makasih. Ya kadang ada lo project gua dah. Kini mau kasih gua. Setelah bisu-bisunya kok thank you lah. Enggak petir. Enggak, thank you lah. Jadi emang padahal awak kau lah menyuguhkan sesuatu nan lama untuk YouTube ya, untuk kan itu padahal durasinya cuma 4 menit. Beda di awak mengecek sini ya alah dapat putih masuk iklan. Kalau lagu kan ada musik, ada tuh di copyright loh. Tapi kalau dari dialog mereka kan jarang ndak nama orang copyright loh. Siapa kamu copyright muncul awak punya seseorang. Copyright lah muncul lah. Paling mak kan copyright gitu. Muncul bandrol lah aja. Jadi itu ya, jadi harusnya kompak lah pencipta lagu Minang, para penyanyi itu jangan kompak baca rito saya kan gitu. Banyak lo nan pelaku seni lain sikut menyikut banyak kayak pemain organ, banyak juga nan si penyanyi saling sikut menyikut kok segala macam kan. Jadi harusnya saling komunikasi. Ada juga nan Allah maraso jaya padahal nyu single cie orang nak ingin apa tadi nak ingin bapoto saya dinyo satu. Aduh itu kelemahan rawa. Itu bukan kelebihan. Single cie baru ana menonton 2000 nya maraso ka bapoto sudah kenyo satu kan. Aduh tuh. Aduh. Itu bukan kelemahan dah, tapi kelebihan. Kelebihan ya. Itu kelebihan rawa. Kelebihan lah tuh. Kelebihan tak ada malu. Kalau untuk kelebihannya ada bisa nyebut. Tapi itulah kelebihan orang awak gitu kan. Jadi banyak juga sih kadang-kadang ada lo depan seniman Minang kok seniman kok banyak gini ya. Nggak usah awak sebut Minang saja gitu. Seniman kok gini dah banyaknya itu briefing, dialog, berkumpul, baca cerita. Di belakang itu beko dapat cerita dari si A, dapat cerita dari si B. Dapat cerita dari si A, di si B, kumpulannya, abis kok disikut-sikutnya lah tuh. Itu banyak terjadi untuk seniman-seniman. Kebudayaan Panjat Pinang tadi. Disundik-sundik ke teh lah, lampir tiba ada teh lorong seruai kau. Itu. Jadi harus diubah. Tiap bulan Agustus harus dirubah loh cara olahraga. Cara manjat Batang Pinang tadi. Harusnya Batang Pinang tuh arabahan saya. Dah tuh berguru semua orang. Itu lah. Jadi memang itulah, memang soalnya kami membuat video kok untuk keresahan saja ya. Supaya bisa nak tahu pulau bahasa apa nan ada di dalam tuh. Memang mudah sih untuk menjadi seorang penyanyi di Minang tuh, untuk menjadi seorang produser. Tapi sangat sulit untuk mempertahankannya. Banyak juga. Terkadang ada aja dah. Ada lo nan awak merintis kadang-kadang kan memerintis suatu channel untuk musik kok. Tiba-tiba channel kola kadang orang lah sok pahlawan sesuatu kan. Ada lo tuh. Itu banyak. Banyak tuh dah. Dan sangat disayangkannya nama itu. Pertama si A aku mau pemburuan produser kok. Itu. Lu dapat kabar kan? Awak kan tidak begitu masuk ke dalam, karena awak kan itu kan bidangnya musik Minang ya. Kalau kan bintang sinetron agak beda sih kan. Iya. Tapi kurang viral ya guys. Skuter. Kurang viral di sinetron. Selebritis kurang terkenal. Tapi lumayan lah untuk 10 rumah kemari le kenal jurang deh Pak. Di belakang rumah itu enggak leh. Belakang rumah tuh banyak yang baru pindah. Gitu. Di Nagari masih ada yang kenal Pak. Sanagari lah, Nagari. Jadi itu dah. Kebanyakan gini kok yang kayak awak cerita tadi ya. Produser kok di pemburuannya si A, karena si A kok enggak bisa masuk ke dalam lingkungan tuh. Jadi setelah si A kok di pemburu, si produser kok di pemburuan yang kemarin, tahu-tahu aja si A kok ditawaran sama produser kok. Namo? Kencang mu ya. Tanpa negosiasi. Bahkan ada aja menyebut kan asal lewat gabung awak aja label kok ndak dibayar pun jadi. Bekonya memperburuk si B kalau ke produser tuh lah. Tapi kebanyakan tuh terjadi gini. Itu nasi ikut menyikut tuh kan. Udah kameramen kan? Enggak.
Kalau udah kameramen murah. Sekedar iseng. Murah berarti. Nggak tuh sekedar iseng. Kalau awak mengamera membuat video tuh sekedar iseng. Pekerjaan tetap awak menganggur. Jadi nganggur aku tetap. Jadi awak soalnya sibuk atau sibuk menganggur. Nah, jadi sangat disayangkan nah, kayak itu soalnya saking semangat itu orang-orang awak tuh ya. Saking semangat itu untuk dunia seni itu resah banget kayak siapa enak dengan itu ya. Makanya kini itu ndak do kini jabatannya jadi ya produser kan. Dian produser lagu Minang ini kan. Mencoba-coba dah. Mencoba-coba membuat satu label lo. Coba-coba lah untuk dibanci orang. Bisa belah tu lah cor. Jadi produser kan. Copyright lu lah. Nak dibanci lu orang udah produser-produser. Oh, awak ndak dah. Lain tak? Awak kalau untuk copyright biar awak ndak bapiti. Biar awak nak makan daripada awak mau makan ibaratnya itu kan lah makan hak orang tu bos. Oh gitu ya. Kecuali awak ada izin dari 6 bulan tadi. Tapi awak tu apalah gunanya di copyright kan itu. Jadi encak lah di biasa sianannya suka orang je lagu tu pakai. Tapi banyak loh, non mungkin dengan kayak gitu tuh ada daripada murah-murah saya dan dipakai kadang dari copyright itu ciptaan dan akhirnya jual banyak lah. Banyak. Itu kebanyakan gini ke orang jual lagu kan gara-gara itu mana. Iya gara-gara. Nggak bisa awak menyalahkan murah. Si A kok menjual lagu no. Si A kok cipta lagunya jualnya ke si B tadi. Nggak bisa awak menyalahkan no. Iya. Karena efeknya itu yang tadi. Iya. Itu banyak terjadi di pelaku-pelaku seni Minang tuh. Banyak ya? Banyak dah. Tapi ada juga nelok mungkin tak? Neloknya banyak. Itu beratnya mama tuh yang kayak gitu-gitu tuh dah pelacur seni yang banyak yang menghancurkan kau gitu. Iya, pelacur seni. Pelacur seni. Ibaratnya kemari elok pada niatnya buruk. Tapi untung aja sih untuk lingkup di Minang sih kan. Kalau tarang ngalor pakai bahasa Indonesia kan tak lama loh. Ya makanya pakai bahasa Minang ini kan. Nah itulah sanak pemirsa kalau ada kata-kata kami ku nan menyinggung maksudnya ke diri atau apa tuh tak usah lah sakit-sakit hati kan karena tuh memang kami sengaja nak. Iya mas sengaja. Sengaja tuh. Beku nyerang lo netizen. Cuman pasan wak cie esnya dah. Pasan wak untuk seniman-seniman pelaku seni. Karena gelar seniman tuh barek. Pelaku seni lah. Pelaku seni lah. Pasan wak untuk pelaku seni itu kompak lah wak aku. Kompak awak aku. Naik rago. Besar semua jadi ibaratnya dan saling menyikut julai lah tuh ibaratnya. Awak aku saling namanya nak seni dah. Namanya nak seni kok awak pasti basobok. Di mana pun posisi awak pasti basobok karena apa awak sesama nak seni. Jadi ndak usah lah kita saling memburuk aniko, saling buruk angko. Patangko awak dihujat karena viral lagu seharusnya aku ya dah ya. Kalau untuk lagu seharusnya aku tuh kalau untuk viralnya tuh itu Rasaki. Itu Allah yang mengatur. Seluruh lagu kok kalau untuk boomingnya tuh itulah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ya kan? Melalui si A, si B, si C. Melalui si A, si B, si C. Jadi enggak usah dihujat. Kadang-kadang kalau enggak disebut nama penciptanya dah berang lo. Seharusnya aku tuh pencipta pertamanya Wanda Mardika. Oh, Wanda Mardika. Wanda Mardika. Nah, Elta Record. Di Bali semua Elta Record. Wanda. Tayangnya di Ramadis Record. Itu melalui? Itu melalui awak. Pertama tayangnya kan di Ramadis Record. Karena lagu tuh itu di saat awak karajo di Alta aja tuh lah. Awak kan karajo dulu di dua label. Alta. Di Alta, di Ramadis. Gitu. Jadi udah lah kasih-kasihnya Ramadis kok dibangun. Awak lah fokus ke Ramadis kok. Jadi Uni mana telepon awak. Mudah sukses terus ya. Ikut lagu Uni suko. Uni mah tuh. Uni produser. Uni Alta. Uni produser. Ini yang ditambang. Jadi itu sadwe kalau orang nampak yang baca untuk sebuah channel bukan si yang membuat channel tapi yang menonton channel. Jadi terima kasih untuk Dusana Sadono nak menonton Mulifa channel awak sangat terima kasih karena Mulifa channel tu ndak ada apa-apa. Kalau ndak ada kalau ada yang menonton memandangkan dan subscribe jadi gitu. Dan banyak lagi di balik itu namun support kayak Dusana gitu kan kawan-kawan gitu selalu membagikan video itu di situ. Jadi awak tidak pernah menghilangkan jasa seseorang dan jangan makanya awak terjun di dunia aku agak aneh seketik di bagian sejarah aku segala macam karena awak tidak ingin bersentuhan dengan namanya
anu mah sikut menyikut tu. Makanya ketika ada sikut menyikut alah wak mundur selai itu aja. Sialah untuk pelaku seni itu ibaratnya jangan elok untuk memanfaatkan saja. Jangan elok untuk memanfaatkan wak ni memanfaatkan situ. Jadi untuk berpura-pura untuk elok ke orang tu. Itu sangat disayangkan lah. Ujung-ujungnya sepandai-pandai awak menyimpan baun. Pasti kata baun juga orang. Menyimpan bangkai, pasti tak baun juga orang. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, dia akan tua. Akan tua. Itu cari nomor dua ya. Ya. Oke, sampai siku saya baca itu kok. Masih ada pembahasannya. Mudah-mudahan nanti lah masuk kan lebih dalam lagi kan. Jadi kok keresahan tentang awak nanado berseniman lah, musik seni. Mudah-mudahan sudah kok dari cerita kok kan tergerak lo di kawan-kawan gue untuk menaikkan mutu dan harga dari lagu-lagu Minangkabau. Yang paling resah waktu lagu Minangkabau, lagu yang sangat viral sampai Fanny Fabiola dan suaminya udah dikirian di di luar negeri, di reaction oleh orang, tapi sampai gini belum pernah TV manapun yang memperhatikan itu. Itu awak banyak netizen ndak perlu di TV kok segala macam, tapi prestasi tertinggi itu ketika awak dihargai oleh negara, karena TV itu kan berkaitan dengan negara. Bukan masalah banyak televisi itu dan viral itu kan kayak cuman joget kikosnya masuk TV. Ayo masuk TV. Ya kan? Gigi tangga masuk TV. Iku aduh. Nah, kebanyakan masuk TV itu dah nanti dipanggil TV itu yang cover. Iya cover joget-joget kayak cover. Mana pakai baju-bajunya yang seksi-seksi itu. Ini lah mendak mendidik Jadi di sana selalu menonton TV, baliklah nonton di YouTube sila banyak di YouTube lebih bermanfaat daripada TV itu. Jadi untuk sadonya pasar nama sebagai orang yang bodoh dan belum berpengalaman di dunia koko. Cobalah awak kau dimapun posisi awak sebagai seniman tu kompak lah terus kompak awak bangunlah silaturahmi yang elok, karena orang Minang itu terkenal dengan budi eloknya. Dibangun balik. Jangan sampai awak kau pacaban lah.